Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas jarak antara garis dengan bidang. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, kemudian garis ke garis. Sekarang kita lanjutkan jarak antara garis dengan bidang. Nah, di sini misalkan ya, jarak antara garis P, ini misalkan garis P, ini dinamai P ya. Di sini garis P, kemudian ada bidang alfa. Maka untuk menentukan jarak antara garis P dengan bidang alfa itu lihat definisinya di sini, yaitu jarak antara garis P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus garis dan bidang. Untuk menentukan jarak antara garis P dengan bidang alfa, ini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama itu pilih sembarang titik pada garis P. Misalkan titik A. Ini boleh kita ambil di tengah sini, boleh, di sini boleh, sepanjang garis P ini ya. Kalau misalkan ibu memberi titik A itu di sini. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua yaitu proyeksikan titik A pada bidang alfa. Misalkan ini titik A diproyeksikan ke bidang alfa, berarti diperolehnya di mana? Ini diproyeksikan ya. Berarti ketemu di sini. Ini misalkan titik B ya, titik B. Titik B itu proyeksi titik A pada bidang alfa. Langkah berikutnya yaitu pilih garis yang sejajar dengan garis P melalui titik B. Misalkan di sini ada garis yang sejajar dengan P, yaitu di sini garis yang sejajar dengan P pada bidang alfa. Nah, ini misalkan adalah garis Q ya. Nah, sekarang jarak antara garis P ke bidang alfa yaitu panjang AB. Panjang AB ini disebut sebagai panjang atau jarak ya, jarak garis P ke bidang alfa gitu ya. Itu untuk pengertian dari jarak antara garis ke bidang. Sekarang saya beri contoh ya. Yang pertama yaitu diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 6 cm. Tentukan jarak antara garis EG dengan bidang A, B, C, D. Garis EG itu di mana? Garis EG ya. Garis EG itu di sini. Garis EG di sini. Kemudian bidang ABCD. Bidang ABCD adalah bidang alas ini. Nah, ini bidang alas ya. Nah, untuk menentukan jarak antara EG ke bidang ABCD, kalian cari garis bantu di sini ya, garis bantu EG, itu misalkan di sini. Nah, kita cari garis bantunya, ketemu ini ya, ini ada perpotongan. Di sini misalkan titik P. Nah, sekarang menentukan jaraknya ini titik P kita ke proyeksikan pada bidang ABCD. Itu nanti jatuhnya di tengah-tengah sini. Ini misalkan Q ya. Berarti jarak antara garis EG dengan bidang ABCD yaitu ini. Panjang PQ, berarti jarak antara EG dengan bidang ABCD itu sama dengan panjang PQ. Lah, panjang PQ itu sendiri ini kan sama dengan panjang rusuk AE atau panjang rusuk CG. Nah, panjang rusuknya tadi berapa? 6, sehingga ini sama dengan 6 cm. Berarti jarak antara garis EG dengan bidang ABCD adalah 6 cm. Itu untuk contoh yang
Sekarang untuk contoh yang kedua, kita sudah agak mikir ya ini ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya 12 cm. Tentukan jarak antara garis HF dengan bidang BDG. Sekarang kita gambar bidang BDG-nya dulu ya. BDG. BDG. Nah, ini bentuknya adalah segitiga ya. Segitiga apa? BDG itu merupakan segitiga sama sisi. Kenapa? Karena sisinya sama ya. Ini antara BD itu diagonal sisi, kemudian BG juga diagonal sisi, kemudian DG juga diagonal sisi. Berarti antara sisi BD kemudian sisi BG sama DG itu panjangnya sama, berarti dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan kan tentukan jarak antara HF ke bidang BDG. Sekarang garis HF itu di mana? HF itu di sini ya. HF di sini. Nah, sekarang kan bidang BDG-nya tadi kan berupa segitiga, kemudian HF-nya di sini. Ini untuk apa itu? Karena garis HF itu tidak ada perwakilannya pada bidang apa itu? Pada bidang BDG ya. Kalau tidak ada perwakilannya, kita tarik tengah-tengahnya sini. Ini ditarik garis tengah di sini ya. Ada titik tengahnya BD ini. Nah, kita hubungkan di sini. Kemudian yang kita cari apa lagi setelah itu? Nah, setelah itu kalian lihat ya, di situ jarak antara HF ke bidang BDG itu sama dengan menentukan jarak HF ke garis ini misalkan P ke garis GP ya. Nah, berarti kita cari ini garis bantu di sini misalkan ini. Nah, di sini ketemu misalkanlah ya. Berarti ini dicari garis bantunya ini IP. Kemudian segitiga yang dibentuk nanti adalah segitiga PQ. Terus mencari jarak antara HF ke bidang BDG jarak antara garis HF ke bidang BDG itu sama dengan menentukan jarak antara garis HF ke garis ini, garis perwakilannya yaitu garis ini tadi ya, garis GP, sehingga nanti jarak yang dicari adalah ini. Misalkan di sini misalkan apa ya, kita misalkan R ya, berarti yang akan dicari adalah QR. Nah, sekarang untuk menentukan QR itu kita pakai segitiga ini ya. Ada segitiga ini PQG. Kemudian jarak yang dicari adalah ini, saya warna merah ini ya. Nah, di sini misalkan ini tegak lurus ya. Di sini tuh tegak lurus. Kemudian ini tadi R. Nah, sekarang panjang PQ. Panjang PQ itu kan sama dengan panjangnya rusuk CG atau AE, yaitu berapa panjangnya tadi? 12 cm. Kemudian panjang HG ya. Panjang HG itu sama dengan setengahnya dari panjang EG. Lah, EG itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi itu setengah, diagonal sisinya berarti 12 akar 2. Lah, setengahnya berapa? Setengahnya 6 akar 2. Berarti ini 6 akar 2. Lah, tadi segitiga ini siku-sikunya di sini. Nah, sekarang kalau sudah kita menentukan PG ya. PG maksudnya, PG. Untuk menentukan PG itu pakai Pitagoras juga bisa. Berarti akar dari berapa? PG kuadrat ditambah
kuadrat. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. 12 kuadrat berapa? 144 ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. 36 kalikan 2 yaitu 72. Gitu ya. Ini 144 ditambah 72 yaitu akar dari 216. Lah 216 itu sama dengan 36 dikalikan 6. Akar 36 berarti 6 akar 6 ya. 6 akar 6 cm. Nah, kemudian kita menentukan panjang PV itu menggunakan rumus luas segitiga ya. Luas segitiga yaitu PVG ini sama dengan luas segitiga PVG juga. Nah, ini sebagai alasnya. Yang pertama ya, kan luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. Ini sebagai alas, ini tinggi. Berarti setengah VG kalikan tingginya VP sama dengan yang satunya, ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Setengah PG kalikan VR. Yang mau dicari kan ini VR. Nah, setengahnya bisa disederhanakan. Sekarang VR itu sama dengan VG kalikan VP dibagi PG. VG nya berapa? VG itu 6 akar 2 dikalikan VP nya 12, kemudian dibagi PG. PG nya tadi ketemunya berapa tadi? 6 akar 6 ya. 6 akar 6. Lah 6 nya disederhanakan. Berarti kan 12 akar 2 dibagi akar 6. Lah akar 2 dibagi akar 6 berapa? Seper akar 3 ya. Berarti kan ini disederhanakan, berarti jadi 12 per akar 3, kemudian dirasionalkan, dikalikan akar 3 per akar 3. Nah 12 akar 3 ya, ini 12 akar 3, kemudian akar 3 kali akar 3 3, berarti 12 dibagi 3 4 ya, 4 akar 3 cm. Itu untuk apa itu? Jarak antara garis apa tadi? Garis HF dengan bidang PDG. Sudah untuk pertemuan hari ini membahas jarak antara garis dengan bidang. Saya akhiri. Apabila masih belum jelas nanti silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.